Halo semua, ketemu lagi dengan Nail Onion. Nah, karena bentar lagi tuh udah mau pecun nih teman-teman. Jadi aku mau share gimana caranya bikin bakcang, tapi ini versi yang simple, yang lebih mudah. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang masih pemula, yang baru mau belajar bikin bakcang. Jadi kalau kalian suka dengan resepnya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pertama kita akan bikin untuk beras ketannya. Nah, ini ada bumbunya itu 6 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Nah, ini kita giling kasar aja. Pertama kita panaskan wajan, kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur kurang lebih. Nah, ini kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita kicang tadi. Ini kita tumis saja sampai harum, sampai wangi semuanya. Nah, ini ada 2 kg beras ketan. Nah, ini aku udah rendam selama kurang lebih 1 jaman. Nah, ini kita tiriskan airnya, kemudian kita masukkan ke dalam wajan beras ketan yang sudah kita tiriskan. Kita masukkan 3 sendok makan kecap asin biasa, kemudian 5 sendok makan kecap manis, lalu ada 1 sendok makan saus tiram, lalu kita masukkan 1 sendok makan kaldu jamur bubuk, ini opsional, dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita masukkan 1,4 liter air kurang lebih. Nah, ini kita masak beras ketannya sampai airnya itu menyusut. Dan nasinya ini, beras ketannya ini udah setengah matang. Nah, kalau ada daun pandan kalian bisa masukin juga. Nah, ini aku masukinnya agak telat ya, jadi bisa dari awal. Ini kita siapin kukusan yang sudah mendidih airnya seperti ini. Nah, ini kita pindahkan beras yang sudah kita aron tadi, beras ketan yang sudah kita aron ke dalam kukusan. Nah, ini kita kukus kurang lebih 45 menit atau sampai beras ketannya matang. Nah, ini sesekali boleh diaduk supaya matangnya itu juga lebih merata. Nah, ini beras ketannya yang sudah matang, ini kita matikan apinya, kita biarkan dulu sampai suhu ruang. Nah, untuk isiannya ini aku pakai 1,25 kg, ini samcan yang sudah digiling tapi tanpa kulit. Nah, paling enak itu pakai daging yang agak sedikit berlemak, tapi kalian juga bisa pakai daging full, sesuai selera aja ya. Nah, untuk bumbunya ada 15 siung bawang putih dan 15 siung bawang merah. Ini aku mau giling lagi, jadi kita cincang kasar aja. Kemudian kita panaskan wajan, masukkan sekitar kurang lebih 4 sendok makan minyak sayur. Nah, ini kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai wangi. Nah, ini ada 10 buah jamur shiitake kering, ya ini aku udah rendam. Ini kalian bisa potong-potong sesuai selera. Ini aku mau cincang kasar aja. Ini batangnya udah aku buang. Nah, ini kita masukkan lagi ke wajan.
Nah, ini kita tumis aja teman-teman, kurang lebih sekitar 1 menit aja. Lalu kita masukkan daging babi gilingnya ke dalam wajan. Ini kita tumis aja. Kemudian kita masukkan 8 sendok makan ini kecap manis, kemudian 4 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan ini saus raja rasa. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa skip aja. Kemudian 1 sendok makan kaldu jamur bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok teh bubuk ngohyong. Lalu kita tumis rata semuanya. Ini kita tumis sampai dagingnya matang seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu tambahin air. Ini kita matikan apinya aja kalau udah matang. Nah, kalian butuh sekitar 76 sampai 80 lembar daun bambu. Ini udah direndam, kemudian direbus selama kurang lebih 15 menit, kemudian dicuci bersih. Daun bambunya itu aku persiapkan di malam sebelumnya aja. Nah, kalian butuh sekitar 2 bambu untuk setiap bakcangnya. Kemudian 2 lapcong yang sudah aku iris seperti ini, dan ada 38 kurang lebih kuning telur asin atau 19 kuning telur asin, kalian bisa belah bagi 2. Nah, ini kita pasangin daun yang lebar dengan daun yang lebih kecil. Lalu ini kita bentangkan kedua daunnya tapi dengan arah yang saling berlawanan seperti ini. Lalu ini kita isi dengan beras ketan yang sudah kita kukus tadi. Untuk jumlahnya sebenarnya sesuai dengan ukuran atau lebar daunnya aja. Kemudian kita isi dengan isian daging babi cincang, kuning telur asin. Lalu kita tambahkan lapcong. Kemudian kita masukin lagi daging gilingnya. Kemudian kita tutup dengan beras ketan. Lalu ini kita bungkus rapat seperti ini. Nah, ini aku gunakan sarung tangan, jadi pas ambil beras ketannya itu nanti tangan kita nggak lengket dan nggak kemana-mana juga beras ketannya. Kemudian ini kita ikat. Jadi untuk kalian yang pemula yang sulit untuk bungkus bakcang, ini lebih gampang jika beras ketannya itu udah kita matang. Jadi kalau bungkusnya itu kurang rapi atau kurang kencang, isiannya itu nggak akan keluar kemana-mana dan beras ketannya juga jadi nggak akan lembek. Karena ini bakcangnya itu kita akan kukus, jadi nggak kita rebus ke dalam air. Itu buat tips bagi pemula. Nah, ini sudah kita bungkus semua. Sekarang kita akan kukus ini bakcangnya selama kurang lebih 45 menit. Nah, ini udah matang, ini kita matikan apinya. Nah, bakcang yang udah matang ini harus kalian gantung supaya air sisa kukusannya itu jatuh ke bawah, jadi nggak menimpa ke bakcangnya lagi, supaya dia juga lebih awet, lebih tahan lama. Oke, nah ini yang sudah matang, ini kita coba lihat hasilnya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.